Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah. Malam ini kita bertemu kembali acara Ngopi Instan KJRI Hong Kong. Sobat PMI yang ada di Hong Kong dan Macau, saya Agung Ayudi, Konsul Polri KJRI Hong Kong. Malam ini akan bersama Anda selama 1 jam untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berbahagia malam ini telah hadir bersama kami Al-Ustadz Haji Ahmad Rosidin Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang ada di Hong Kong maupun Macau, sebagaimana ketahui bahwa beliau adalah juga sebagai Ketua Sekjen Pembimbing Persaudaraan Umrah dan Haji Indonesia. Betul ya, Ustadz? Alhamdulillah. Siap. Jadi Ustadz, malam ini kami di Hong Kong sangat berharap bahwa kami di KJRI dan juga masyarakat Indonesia di Hong Kong, para PMI yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Macau, bersama-sama ingin juga merayakan hari kelahiran Rasulullah, Ustadz. Maka kami juga berharap malam ini mendapatkan beberapa pencerahan, beberapa tuntunan-tuntunan Rasulullah yang insya Allah berguna bagi kami yang ada di sini. Ustadz, tanpa berlama-lama saya memberikan kata pembuka, waktu saya berikan pada Ustadz untuk sedikit memberikan pencerahan tentang apa itu peringatan Maulid Nabi dan apa yang bisa kita pelajari dan makna daripada Maulid itu sendiri, Ustaz. Monggo Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung beserta keluarga besar KJRI Hong Kong dan sahabat-sahabat PMI di Hong Kong dan Macau, alhamdulillah kali ketiga ya khususnya saya pribadi bersilaturahim dengan sahabat-sahabat. Mulai di awal pandemi dulu kita ngobrol bersama Ketua Dompet Duafa Hong Kong, kemudian jelang puasa kemarin kita mengingat kembali ilmu tentang puasa. Dan hari ini kita bertemu dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf sejenak, saya harus memindahkan koneksinya. Kelihatannya yang jalur ini ada delay sehingga saya kelihatan putus-putus ya. Saya minta waktu mungkin 30 detik ya untuk memindahkan koneksi. Baik. Bismillah. Cek, bismillah ya. Sekarang kelihatannya lebih lancar. Yang tadi ada di jalur yang backup sehingga putus-putus. Baik sahabat-sahabat PMI dan teman-teman di KJRI, Maulid Nabi itu ungkapan rasa syukur yang jelas. Jadi yang pertama, ada perbedaan pendapat di sebagian kecil ulama yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak disunahkan dan tidak boleh dikerjakan karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, sikap kita seperti apa? Ya, saya mengikuti sikap para ulama, ya kita hormati. Namanya berbeda dalam pengambilan hukum dan dasar hukum, ya sudah kita hormati. Tapi saya selalu mengajak kepada siapapun yang merayakan Maulid Nabi maupun tidak merayakan Maulid Nabi, itu ada titik temunya. Titik temunya di mana? Sama-sama mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita yang kalau mungkin ya, di kampung saya di Pekalongan, ya mungkin di Jawa Timur, selama bulan Maulid itu setiap malam ada peringatan ya, karena bentuk rasa syukur. Jadi berangkat dari situ. Yang penting ya mudah-mudahan dengan peringatan itu namanya juga peringatan. Yang lupa kepada Nabi Muhammad menjadi ingat,
Yang biasa-biasa saja cintanya kepada Nabi Muhammad semakin cinta. Karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Jadi salah satu kewajiban di dalam agama itu, satu mengetahui akan Allah disebut ma'rifatullah, yang kedua mahabbatur rasul, mencintai Nabi. Mencintai Nabi itu kedudukannya di mana? Di atas mencintai diri kita sendiri, di atas mencintai ibu kita sendiri, di atas mencintai kalau kita punya istri atau anak, di atas semuanya itu. Cinta kepada Nabi Muhammad itu menempati setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maulid Nabi itu bentuk dari rasa syukur. Ya, syukuran itu dalilnya sudah jelas dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jikalau kalian bersyukur maka nikmatku akan aku tambahkan. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur maka akan kami berikan siksa. Dan nikmat terbesar yang diterima oleh umat muslim khususnya adalah lahirnya Nabi Muhammad yang membawa petunjuk, membawa ilmu, membawa kita khususnya ya generasi awal itu di kota Mekah sana dari kegelapan menyembah sesama makhluk, menyembah batu dan lainnya, kemudian menjadi orang yang merdeka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah dituliskan, kita akan membahas ya bagaimana bentuk ya mencintai Nabi Muhammad itu. Tapi sebelumnya saya mohon izin khususnya teman-teman sahabat PMI, mungkin waktu berangkat dari Indonesia menuju ke Hong Kong atau Makau ya sering mengikuti atau hadir ke peringatan Maulid. Di dalam peringatan Maulid itu dibaca sholawat. Ya, jadi mohon izin mungkin 1-2 menit mari kita baca, yang hafal mengikuti, yang tidak mendengar ya. Sholawat ini sangat bagus karena semua orang di muka bumi ini didoakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda ani sahabah. Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Rabbi hidna bi syahadah. Ya Rabbi nahtim bil musyafa. Saya ingin menjelaskan sedikit, ini sholawat itu doa. Yang pertama gimana bunyinya? Ya Rabbi wahai Tuhan kami, sholli ala Muhammad. Limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, limpahkan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Allah sampaikan Nabi ke pangkat yang tertinggi di surga, yaitu al-wasilah. Ya Rabbi khussahu fil fadilah. Ya Allah berikanlah kekhususan, ya keutamaan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ulama mengatakan orang itu semulia-mulianya orang itu kapan? Waktu bersolawat. Kenapa? Orang waktu bersolawat itu secara kedudukan sedang sangat mulia. Di mana letak kemuliaannya? Merasa lemah di hadapan Allah kemudian meminta tolong dengan kalimat Allahumma, ya Allah. Kemudian sholli ala Muhammad, limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita meminta sesuatu bukan untuk kita, tapi untuk yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada saat orang bersolawat, disitulah letak kemuliaan hakiki. Kita merasa lemah di hadapan Allah, kemudian meminta sesuatu tidak untuk kita, tetapi untuk Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana ya hakikatnya bentuk cinta itu atau 4 kriteria yang kita sebutkan ya di judul. Orang dianggap mencintai, wabil khusus mencintai Nabi Muhammad itu kalau ada indikatornya 4 ya, Mas Agung dan semuanya. Yang pertama, orang cinta itu diawali dengan sering menyebut yang dicintai. Ya, sebelum menikah dulu ya, mungkin Mas Agung punya calon gitu ya. Maka di dompetnya ada foto dan nama calon. Apalagi
di handphonenya, screen savernya calon. Kalau yang senang sama artis, dikit-dikit calon. Maka orang yang mencintai Nabi Muhammad itu ukuran pertamanya sering menyebut Nabi Muhammad. Maka cinta yang pertama kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan sering bersolawat. Nah, kita beruntung dalam syariat Islam khususnya ada solawat wajib, yaitu waktu sholat tahiyat akhir khususnya, ya 5 kali. Setiap sholat itu kita diwajibkan untuk tahiyat. Kalau dengan sunnahnya berarti ya sholat isya 2 kali, ya rakaat pertama, rakaat kedua. Sholat subuh sekali, ya 9 kali kita bersolawat, yang wajib 5 kali, yang sunnah itu ya berapa kali? 4 kali. Jadi kalau dikatakan orang mencintai Nabi Muhammad, dia harus dibuktikan. Kriteria pertama, seseorang mencintai itu sering menyebut nama Nabi. Selain yang wajib, kata para ulama, disebut banyak membaca sholawat itu, sedikitnya sehari semalam, ya minimal itu 300 kali. Ya, sholawat yang paling mudah adalah sholawat yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Sholawatnya gimana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita sudah dapat keterangan banyak dari para ulama, satu sholawat itu dibalas oleh Allah 10 sholawat. Jadi untung sekali kalau kita membaca sholawat. Yang kedua, sholawat itu satu-satunya amal yang digaransi oleh Allah melalui Nabi Muhammad yang pasti diterima. Dan sholawat itu ada amalan yang unik. Kenapa unik? Waktu Allah nyuruh sholat, Allah tidak sholat. Waktu Allah nyuruh kita zakat, Allah tidak zakat. Waktu Allah nyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Waktu Allah menyuruh kita untuk haji, Allah tidak haji. Tapi begitu Allah menyuruh kita sholawat, Allah sendiri bersolawat. Di mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimah. Ya, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah yusollu. Mereka ya Allah dan malaikat itu terus-menerus bersolawat. Baru kita diperintahkan, wahai orang-orang beriman, sholawatlah kepada Nabi. Jadi teman-teman PMI semuanya, kalau kita ingin dianggap ya dicatat sebagai orang yang mencintai Nabi, banyak-banyaklah sholawat. Dan sholawat itu waktu haid boleh, lagi ngapain boleh, satu-satunya yang nggak boleh kalau sedang di toilet aja, dimanapun berada. Tidak harus punya wudhu, ya. Bahkan sesuatu yang pamer atau ria tetap diterima. Kalau amalan yang lain butuh ikhlas. Kata para ulama, meskipun ria tidak ikhlas, sholawat itu tidak bisa diterima. Yang kedua, ya, ulama mengatakan orang yang mencintai sesuatu, apalagi mencintai Nabi Muhammad itu mengenal riwayatnya. Ya, Mas Agung dan kawan-kawan semua. Jadi kalau kita kata cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak tahu pokok-pokok riwayatnya atau sirahnya, cinta kita itu dipertanyakan. Ya, kalau kita cinta dengan seseorang aja tahu lahirnya kapan, ya, warna favoritnya apa, makanan favoritnya apa, apalagi Mas Agung yang tidak disukai kata-kata apa, jangan sampai ngomong di depan dia seperti ini, ya. Bahkan kemudian pada ujungnya apapun yang menyangkut dia itu kita paham. Sekolahnya di mana, nongkrongnya di mana, merek kacamatanya apa. Nah, dengan Nabi Muhammad harusnya kita seperti itu. Ya, makanya sejatinya setiap peringatan Maulid itu dibaca riwayat Nabi. Hanya di kampung-kampung kita itu masih dalam bahasa Arab, ya, sehingga tidak semua paham, ya. Ya, taunya cuman gitu. Oh, shollu alaih. Shollu alaih, ya, apalagi kalau kelamaan nggak pulang-pulang, berkat sudah dibagi, teriak-teriak di belakangnya, sholawatnya kenceng-kenceng. Apa riwayatnya? Misalnya, ya Nabi Muhammad itu bapaknya siapa, ya ibunya siapa, kita harus tahu. Minimal dari kakek neneknya, yang merawat siapa, kemudian istri-istri beliau siapa saja. Itu penting, karena apa? Kita potensi masuk surga, ya, Mas Agung dan semuanya. Nanti kalau kita masuk surga, nggak kenal keluarga Nabi, kita bingung. Ini siapa sih dekat sama Nabi? Padahal itu ibu kita. Ya, kita kalau ditanya misalnya siapa ibu apa istrinya Nabi Muhammad, kita akan jawab ya Khadijah Aisyah. Khadijah Aisyah. Padahal istri Nabi itu ada 9 atau 11 dalam riwayat. Terus siapa lagi anaknya Nabi Muhammad dan lain-lain.
Jadi saya mengajak melalui peringatan ini, mari kita ya kembali membuka sirah Nabi Muhammad SAW, ya kalau mau ya beli ya atau cari di internet terjemahan kitab Barzanji, terjemahan kitab Tiba. Kemudian kita bicara juga riwayat Rasulullah waktu perang Uhud diserang oleh tentara kafir Quraisy sehingga giginya rontok dan seterusnya. Ya itu bukti cinta yang kedua, yaitu mengenal riwayat hidup beliau. Yang ketiga, ya, mencintai itu apa? Tahu yang dibawa oleh yang kita cintai. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita harus paham. Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu membawa ajaran Islam. Ajaran Islam itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Kemudian ditambahkan oleh para ulama ada namanya ijma' dan qiyas. Kalau kita nggak usah seperti itu sebagai orang awam. Yang penting Nabi Muhammad itu membawa hukum 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus tahu apa yang diwajibkan Nabi Muhammad, apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, apa yang dimakruhkan Nabi Muhammad, apa yang diharamkan Nabi Muhammad. Mana yang boleh, mana yang tidak. Dan ini tidak bisa kita capai kecuali kita belajar. Ya, belajar ngaji. Ya, zaman now itu ngaji gampang banget. Orangnya di Hong Kong, yang ngaji di mana misalkan di pelosok Kediri, Gus Kausar bisa nyimak. Yang ngaji di Rembang, Gus Baha bisa nyimak. Ya, ada Ustadz di Langitan sana Tuban bisa nyimak zaman now itu. Ya, seperti saya sekarang duduk di depan makam Pondok Kelapa Jakarta Timur, Mas Agung di Hong Kong atau teman-teman di Makau itu bisa menyimak karena bantuan teknologi. Ya, sudah 3 tuh. Jadi mencintai Nabi Muhammad, yang pertama sering menyebut Nabi Muhammad, sering menyebut nama Nabi Muhammad, namanya bersolawat. Solawat itu pahalanya banyak. Salah satu yang paling sederhana, 1 solawat itu menggugurkan 10 kesalahan. Membuat derajat kita lebih dekat kepada Allah 10 derajat, dan membuat hajat kita 10 hajat dikabulkan oleh Allah. Dan 1 solawat Allah membalas dengan 10 solawat. Kata para ulama, 1 solawat Allah saja diberikan kepada kita, itu kalau ditimbang bobotnya, lebih baik solawat Allah untuk kita daripada seluruh amal kita sejak kita balik sampai dengan meninggal. Yang nomor 4 sekarang. 1 menyebut nama, 2 faham, ya, mengenal Nabi Muhammad, tahu cerita hidupnya yang pokok-pokok, ya, kapan hijrah, dengan siapa hijrah, ya. Kemudian kapan perang Uhud, kapan perang Badar, dan seterusnya, siapa sahabat utama yang dijamin masuk surga, ya itu kita harus mengenal. Karena tadi takutnya nanti masuk surga kita nggak kenal kan bingung, ya nggak? Ya. Kemudian yang nomor 3 kita mengenal ajaran. Ajaran Nabi itu sederhana. Sholat wajib 5 waktu, ya sedekah wajib cuman setahun sekali namanya zakat. Apalagi puasa wajib cuman setahun sekali, yaitu bulan Ramadan. Ibadah penutupnya adalah haji. Selebihnya sunah-sunahnya. Ada sholat yang mengikuti sholat fardu, ada sholat yang kalau Idul Fitri. Nah itu sunah-sunah kita pelajari sebagai tambahan. Yang terakhir, yang nomor 4, orang mencintai Nabi Muhammad itu dibuktikan dengan mau berkorban. Ya, cinta itu harus dibuktikan dengan berkorban. Berkorban yang paling utama adalah taat. Ya, contoh ya dalam hal makan minum. Yang halal itu banyak. Kita suka 1 makanan tetapi nggak halal. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad, meskipun kita suka karena Nabi Muhammad mengatakan itu haram, kita jauh. Ya, kalau lebih lanjut lagi, kita itu senang tidur. Ya, kalau di Jakarta sekarang subuhnya jam 4 lebih seperempat. Nabi Muhammad itu nganjurin untuk tahajud. Setengah jam sebelum subuh, misalkan jam 3:45 bangun untuk sholat tahajud. Nafsu kita itu lebih enak tidur, tapi Nabi Muhammad menganjurkan untuk tahajud. Maka tahajud itu kita rela berkorban. Kita yang wajib itu cuma zakat, tetapi ada kotak infak. Nabi Muhammad itu menyukai orang yang bersedekah. Meskipun kita berat bersedekah, kenapa? Duit kita yang nyari, susah-susah, terus suruh ngasih orang lain, kan gitu.
kita tarik meskipun berat. Khususnya yang laki-laki kalau Jumatan jangan pura-pura ngantuk ya Mas Agung. Suka ada itu kalau ada kotak infak pura-pura ngantuk. Kalau enggak ya milih. Ada duit yang gede-gede kalau di Jakarta ada yang 150 dipilih yang paling kecil. Ya, 2.000 itu aja yang bau pindang kadang-kadang. Nah, untuk bilang minta. Ya. Jadi mudah-mudahan ya secara sederhana, secara singkat saya ingin mengingatkan, ya mari kita buktikan ya, kriteria-kriteria mencintai Nabi itu empat-empatnya kalau bisa ada di kita semua. Kita sering membaca sholawat Nabi. Kalau kita belum pernah khatam tentang riwayat Nabi dari lahir sampai dengan meninggal dan peristiwa keluarganya, mari kita baca kembali. Nggak usah beli bukunya di internet, banyak zaman sekarang. Yang berikutnya tadi, kalau belum paham yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, belajar kembali. Karena apa? Ya, kita tiap sholat sudah mengatakan, ya, di antara yang kita katakan gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Kita itu sudah mengatakan Allah itu yang menguasai atau merajai hari pembalasan atau hari agama. Maka kita harus memahami agama kita karena nanti kita dibalas di akhirat berdasarkan ilmu agama, berdasarkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan yang terakhir, mari kita belajar ya untuk berkorban. Mengorbankan hawa nafsu kesukaan kita demi menyesuaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad itu bentuknya macam-macam. Di antaranya, ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bentuk dari rasa syukur kita karena Nabi itu lahir atau yang kita kenal dengan dengan Maulid Nabi, maka kita bisa wujudkan dalam bentuk berbagai macam ibadah seperti ya puasa sunnah Senin Kemis, sedekah, membaca Al-Qur'an dan lain-lainnya. Ya, jadi kita bisa wujudkan mumpung Maulid Nabi, kalau jarang sholat, banyak sholawat, kalau jarang sedekah, mari perbanyak sedekah, yang kalau malam Jumat nggak baca Yasin atau baca Al-Kahfi, ya dimulai lagi mumpung bersamaan dengan Maulid Nabi. Mungkin itu ya Mas Agung, biar kita punya kesempatan cukup untuk ngobrol, ya saya cukupkan sekian ya. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, kriteria mencintai Nabi itu paling utama yang pintu pertamanya sering bersolawat atau banyak bersolawat. Yang kedua, mari kita mengenal kembali riwayat Nabi Muhammad atau sirah Nabi Muhammad. Yang ketiga, mari terus belajar agama agar kita semakin paham. Karena orang yang baik itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah itu orang yang paham agama. Ya, dan yang terakhir, berjuanglah untuk berkorban, untuk memenuhi apa yang diajarkan Nabi, meskipun berat, meskipun kita suka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Sobat PMI yang ada di Hong Kong maupun di Makau, itulah tadi beberapa kriteria. Ya, beberapa kriteria bagaimana cara kita mencintai Rasulullah. Ya, Ustadz, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tentunya ada sebagian pertanyaan yang sudah terjawab, pun demikian akan lebih baik bagi kita untuk mengulang lagi apabila ada yang memang teman-teman PMI tidak begitu clear. Ini ada pertanyaan menarik Ustadz dari kawan kita di Tunmun ya. Selamat malam Ustadz, saya Fani dari Tunmun ingin bertanya, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua pertanyaannya, kenapa kita harus dipenuhi dengan mencintai Nabi Muhammad? Artinya hati kita harus dipenuhi dengan mencintai Nabi Muhammad. Yang ketiga, ini mungkin menjadi pertanyaan milenial nih Ustaz. Mengapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Monggo Ustaz, silakan. Baik. Oke, silakan. Yang pertama, kok saya jadi blank. Apa tadi yang pertama? Yang pertama, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada Rasul? Ya,
orang mencintai Nabi Muhammad itu dibuktikan dengan mensyukuri. Mensyukuri itu sederhana. Saya misalkan Mas Agung datang dari Hong Kong, kemudian ketemu sama saya, Ustadz ini kaos ya Harley Davidson Hong Kong gitu ya. Ini contohnya guyon seperti itu ya. Maka kalau saya bersyukur itu kaos itu saya pakai, saya saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ingin menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad adalah syukuri ajaran Nabi Muhammad itu kita pelajari, kemudian kita amalkan. Nabi Muhammad menyuruh kita senyum, ya kita senyum. Itu bentuk cinta. Jangan cemberut aja umatnya Nabi Muhammad tapi wajahnya kayak dompet ketekuk terus gitu ya. Atau kayak apalah gitu. Ya, jadi salah satunya yang sederhana itu kalau membuktikan Nabi Muhammad itu memerintahkan kita senyum, kalau ketemu orang ya senyum. Kalau ada orang yang datang meminta sesuatu, kalau tidak memberi minimal jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai. Dan yang terpenting lagi, mencintai Nabi Muhammad itu buktikan dengan mengerjakan yang wajib. Ya, jadi kalau sholat itu wajib, kita mengerjakan sholat wajib berarti kita mencintai Nabi Muhammad. Karena Nabi sudah berdakwah sampai harus berperang, dilemparin batu di Taif gitu ya, demi umat Islam itu selamat. Itu yang pertama. Jadi kerjakan seluruh perintahnya, jauhi larangannya, itu bentuk dari kita mau berkorban kemudian mencintai Nabi. Yang kedua, mengapa hati kita harus dipenuhi dengan rasa mencintai pada Rasul? Karena satu itu perintah Allah. Ya, sesuatu yang perintah itu ibadah. Yang kedua, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa menolong kita selain Nabi Muhammad. Orang tua kita tidak bisa menolong secara hakikat ya. Kalau punya suami, suaminya nggak bisa nolong, Pak Presiden nggak bisa nolong secara hakikat. Yang diberi kewenangan oleh Allah memberi pertolongan itu Rasulullah, atau yang disebut dengan syafaat. Dalam ayat kursi kan ada kalimat ya, la ta'khuduhu sinatu wala naum, mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali yang diizinkan Allah. Satu-satunya orang yang sudah dijamin oleh Allah bisa memberi pertolongan itu Nabi Muhammad. Jadi kita nggak akan rugi karena apa? Mencintai Nabi Muhammad itu untungnya bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat pada saat seperti itu. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ini pertanyaan milenial nih Ustaz. Kenapa kita harus mengidolakan Rasul, Ustaz? Sementara memang sekarang ini mungkin banyak anak-anak muda yang mengidolakan misalkan artis-artis K-pop ataupun orang-orang terkenal dari berbagai bidang, Ustaz. Baik. Kenapa kita mengidolakan Nabi? Karena Nabi itu makhluk yang paripurna. Dari sisi mana saja Nabi itu bisa jadi suri toladan. Waktu masih muda terkenal sebagai Al-Amin. Ya, umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan ekspor impor ya, datang ke Suriah. Dari Mekah datang sampai Suriah untuk berdagang, yang pertama dengan pamannya Abi Thalib, yang kedua membawa dagangannya dari Ibunda Khadijah. Ya. Dan punya gelar yang tidak pernah ada setelah itu, Al-Amin, orang yang terkenal jujur, tidak pernah bohong sekalipun. Apalagi waktu menikah Rasulullah itu ya mas kawinnya 20 ekor unta. Ya, bayangkan dengan orang Jakarta atau orang Kediri, ya, mas kawin seperangkat alat sholat, ya gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi dari sisi mana saja itu Rasulullah bisa dijadiin idola. Waktu muda idola, waktu menikah idola, waktu tua idola. Dan yang terpenting lagi ya, idola kita itu benar-benar idola karena nanti waktu di padang mahsyar mikirin kita. Seandainya kita mengidolakan, mohon maaf, pemain bola gitu ya, kan itu sama-sama makhluk. Nanti waktu di padang mahsyar dia sendiri sibuk dengan urusan sendiri, belum tentu selamat. Sedangkan Nabi Muhammad sudah dijamin pasti masuk surga. Nanti beliau akan bersujud lama sekali sehingga ditanya oleh Allah, kenapa kamu bersujud? Saya minta seluruh umatku diselamatkan. Bagaimana mungkin kita tidak mengidolakan orang yang masih hidup memikirkan kita setelah nanti bangkit dari kubur yang disebut ummati, 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 ummati. Kira-kira seperti itu ya sahabat milenial. Jadi dari mana saja kita ingin mencontoh, Nabi Muhammad itu bisa dicontoh. Waktu muda, waktu baru menikah, setelah tua, bahkan tadi. Mana ada orang yang memikirkan orang lain itu
ya memikirkan kita. Kadang diri kita sendiri aja nggak bisa memikirkan kita. Contohnya ya, kita melakukan sesuatu begadang. Begadang itu kan bahaya untuk diri kita, tetapi kita lakukan. Betul. Mohon maaf, minum minuman yang dilarang oleh Allah atau minuman keras. Oke, kalau agama tidak melarang, seandainya agama tidak melarang, tapi zatnya itu berbahaya untuk kita. Kita kadang minum. Tapi Nabi Muhammad ya lebih dari itu, ingin semua umatnya selamat. Ya, sebagai contoh misalkan waktu peristiwa di Thaif, Rasulullah ingin berdakwah malah dilemparin batu. Malaikat penjaga gunung itu sudah ngomong, udah kamu berdoa aja sama Allah, biar tak rubuhin ini gunung, biar gitu. Beliau mikirnya apa? Ini bapak ibunya mungkin belum beriman, ya nanti anak cucunya beriman. Jadi mikirnya jangka panjang. Sementara kalau orang lain ya atau kita kalau ada seperti itu gimana Mas Agung? Kalau ada privilege gitu ya, itu yang nyakitin kamu laporin aja sama Allah, nanti tak cabut nyawanya. Nah, kalau bahasa Jakarta, ya udah aja, kat malaikat mainkan aja, kan mainkan. Nabi Muhammad nggak memikirkan itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, tadi kan disampaikan ya bahwa peringatan Mauludan itu masih ada yang menganggap itu bid'ah dan sebagian juga tidak. Terkait dengan itu, ini ada pertanyaan dari Ibu Kurniati, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat Ustadz Ahmad Rasidin. Pertanyaan saya adalah dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingin bertanya apa hukumnya menjalankan Mauludan pada setiap bulan kelahiran Nabi. Monggo Ustaz. Apa hukumnya gitu, Ustaz? Baik, ya. Saya kebetulan memegang kitab ya namanya ya kitab disusun oleh ulama yang masih hidup di Madinah namanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ini buku bertanya tentang soal jawab. Pertanyaannya begini kira-kira. Apakah perayaan Maulid Nabi itu memiliki dasar dalam sunnah Nabi? Jadi kalimatnya pertanyaannya, kalau dihubungkan dengan sunnah, peringatan Maulid Nabi itu sunnah atau tidak? Maka ya Habib Zain mengatakan, iya, imam para hafidh, ya namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ini di sini ada kitab, ini kitab saya ini, Syarah Hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu sekitar 6.000 hadis. Disyarah atau diberi catatan bagaimana cara mengamalnya oleh imam ini. Namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang ulama Mesir ya yang hidup kurang lebih 300 tahun yang lalu. Beliau memaparkan satu dasar yang valid dari sunnah, yaitu dinyatakan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad tiba di Madinah, menjumpai kaum Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Beliau begitu ditanya, mereka menjawab, kenapa kamu puasa? Orang Yahudi itu menjawab, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa pada hari Asyura sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Nah, tadi seperti saya sampaikan tadi, secara umum perintah untuk syukuran itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran juga. Jadi berangkatnya dari situ, Ibu. Bagaimana hukumnya? Kalau ngomong syukuran ya hukumnya wajib. Tapi kalau itu kan kelihatannya kok Maulid itu menjadi wajib, ya nggak wajib. Kalau mau mengerjakan itu tidak dilarang, bahkan sebuah kebaikan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada yang mengatakan Nabi sendiri tidak melakukan peringatan Maulid, ya kita hormati mereka. Yang kedua, dalam riwayat lain, Nabi Muhammad itu puasa setiap Senin dan Kamis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Kamis? Karena setiap Kamis itu amal mingguan direkap kemudian dilaporkan kepada Allah. Kenapa kamu puasa hari Senin? Senin itu hari kelahiran saya, maka saya puasa. Maka bentuk Nabi memperingati kelahirannya itu dengan puasa Senin. Sekaligus Kamis. Kira-kira seperti itu. Alhasil kami tetap menghormati bagi yang mereka mengatakan Maulid itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi kita ketemu yang Maulid karena mewujudkan atau sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad, yang tidak Maulid juga cinta karena takut bid'ah. Kan ketemu. Yang penting jangan saling mengejek. Ini yang nggak muludan, yang ngatain, misalnya sama yang muludan. Sesungguhnya makanan yang dibagikan waktu Maulid itu lebih haram dari daging ini, gitu misalnya. Daging yang diharamkan oleh Allah.
Yang nggak ada dalilnya juga, orang itu makanan nasi kambing atau nasi ayam kok jadi haram gara-gara seperti itu. Sebaliknya orang yang merayakan maulid kemudian berlebihan. Sesungguhnya Abi Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya. Maka orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad lebih buruk dari Abi Lahab. Artinya orang yang nggak maulid itu seperti Abi Lahab yang nggak bisa. Abi Lahab itu wafat dalam keadaan kufur, sedangkan kita sama-sama bersahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun. Terima kasih Ustaz. Ya, teman-teman PMI yang ada di Hong Kong dan Makau, silahkan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan WA ke nomor 9400 1506. Saya ulangi 9400 1506. Kita masih punya waktu untuk terus berdiskusi dengan Ustadz Ahmad Rosidin Mawardi. Ustadz, ini mungkin masih ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, cara mencintai Rasulullah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eva. Ibu Eva, selamat malam Ustadz dan semuanya. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana saya dapat menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitar saya, agar juga saya mencintai Allah dan Nabi. Saya ulang lagi, Ustaz. Bagaimana saya dapat menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar saya, dan agar saya bisa juga mencintai Allah dan Nabi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara mencapai investasi di dunia dan akhirat dengan meneladani dan menerapkan sifat-sifat Rasul. Yang terakhir, bagaimana cara mengadu peliknya hidup pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu pertanyaan dari Ibu Eva, Ustaz. Monggo Ustaz, silahkan. Baik ya. Dari 3 pertanyaan ini, ya, kalau saya menjawab dengan satu kata. Kalau kita ingin yang pertama menjadi teladan untuk orang lain, ya. Kemudian kita diberikan jalan keluar atas aneka persoalan, kata kuncinya itu belajar istiqomah itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah, ya, dan seterusnya. Siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, maksudnya dia bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan kata-katanya itu dibuktikan. Maka Allah akan mengirim malaikat, yang malaikat itu membantu dia, kemudian membisikkan ke dalam relung hati yang paling dalam, ya, Allah takhafu, jangan takut, jangan sedih. Maka kalau ibu ingin diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala, sederhana. Dalam ayat lain, surat Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka jawaban dari ketiga pertanyaan ibu, mari kita belajar bertakwa dengan istiqomah. Takwa itu apa? Perintah Allah yang mampu kita kerjakan, kita kerjakan. Larangan Allah tidak ada jalan keluar kecuali dijauhi. Nah, contoh yang sederhana latihan istiqomah itu nggak usah yang jauh-jauh. Sholat itu wajib, tapi sholat di awal waktu itu sunnah. Maka latihanlah sholat di awal waktu. Jadi kalau di Hong Kong maghrib jam berapa, Mas Agung? Kira-kira? Sekitar jam 6.15, Ustaz. Jam 6.15. Jangan melebihi, seandainya mungkin ya, tidak dalam pekerjaan yang repot itu, adzan langsung sholat kalau mungkin. Atau kalau bisa jangan melebihi setengah jam. Jadi kata para ulama, jangan lebih dari 30 menit setelah adzan itu disebut sebagai sholat di awal waktu. Sholatnya sendiri gugur kewajibannya, mengerjakan di awal waktu itu amalan yang disukai oleh Allah. Dikerjakan terus-menerus namanya istiqomah. Setelah sholat wiridan, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma anta salam. Dikerjakan terus-menerus, itu namanya istiqomah. Kalau dikerjakan jarang-jarang tidak istiqomah. Nah, kalau kita mengerjakan itu dengan istiqomah, janji Allah diturunkan malaikat. Malaikat itu minimal membantu. Kita banyak masalah juga menjadi tenang, karena malaikat ngomong, nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah takut, nggak usah sedih. Kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang kedua, pilih amal apa, khususnya amal sunnah, yang bisa dilakukan secara kontinu. Misalkan apa? Saya mau sholat awal waktu. Ya udah, selama kurang lebih sebulan itu fokusnya ke situ.
mungkin baca Quran belum istiqomah, ya, zikir belum istiqomah, tapi sholatnya di awal waktu. Nanti ini sudah kuat, tambah lagi, selalu wirid ba'da sholat. Maka kalau kita mengerjakan seperti itu tadi, peliknya masalah dibantu oleh Allah jalan keluar, dan tadi, kalau kita kelihatan istiqomah, nanti orang lain itu melihat kita menjadi tertarik. Tapi kalau kita banyak ngomong sementara kita kurang amal, ya orang nggak bro. Jadi orang itu harus ramah, jangan judes, kita sendiri judes. Ya. Rasulullah itu mencintai orang yang wangi, yang senyum, tapi kata kita bau, ya orang nggak mau ikut kita. Ya. Buktikan dengan kata para ulama, do it no, kerjakan sesuatu yang kecil, tapi itu bisa kita kerjakan, ada di dalam diri kita. Dalam istilah bahasa Arab, lisanul hal, ya kata-kata perbuatan itu lebih powerful daripada kata-kata mulut. Ya, banyak orang yang nggak ngomong tapi perbuatan ada, dia jujur, dia bersih, maka orang dengan sendirinya ikut. Tapi kalau kita ngomong mulu sementara tidak ada, maka dianggap anggota NATO ya, Mas Agung. Apa NATO? Apa itu? Talk only, Ustaz. Ya, kira-kira begitu. No action, talk only, Ustaz. Baik. Ya, Ustadz, jadi kata kuncinya adalah istiqomah ya, Ustadz ya? Ya. Siap. Baik, Ustadz, ini juga masih ada pertanyaan. Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Satu masih relatif dengan tadi, kriteria yang keempat, rela berkorban tadi. Dan ini ada pertanyaan yang mungkin mewakili sebagian teman-teman PMI di sini, Ustadz. Pertanyaan dari Mbak Elgi Simangunsong. Bagaimana, yang pertama, Ustadz, bagaimana memilih pasangan hidup yang baik agar menikah itu dapat menjadi ibadah dan bukti cinta kita terhadap Nabi, kepada Allah, dan agama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjadi hamba yang ikhlas? Baik kita yang mendapatkan musibah, berbuat baik, atau ketika mendapatkan nikmat. Itu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, yang pertama menikah itu cara memilih jodoh sudah diajarkan oleh Nabi langsung. Tungkahul mar'ati li arba'in. Seorang wanita garis miring pria itu dinikahi dengan 4 kriteria. Yang pertama ya li jamaliha karena kecakapannya. Yang kedua li maliha karena hartanya. Yang ketiga li hasabiha karena keturunan atau bobotnya, ya, bibitnya. Yang keempat karena agamanya. Maka kata Nabi Muhammad ya, fatfar bidatid, mulailah dari agamanya. Dia gimana sholatnya bagus atau tidak. Kemudian keturunnya. Jadi yang penting itu kalau bisa 4-4-nya. Ini kan 4 bingkai. 4 bingkai. Kalau mungkin ya tadi orangnya keren, ya, keturunannya orang baik-baik, banyak duit, ya ini ya, agamanya bagus. Semua orang mau begitu. Tapi kalau tidak, mulailah dari itu. Bagaimana dia dengan agamanya? Dengan sholat itu gampang atau tidak? Dengan sesuatu yang diharamkan Allah, dia gampang atau tidak? Ya, seperti itu. Dan tidak ada satupun orang ya kecuali Nabi Muhammad itu yang 4-4-nya itu bisa gitu loh. Ya, selain Nabi Muhammad itu mungkin agamanya bagus, tapi mohon maaf ya, duitnya pas-pasan. Mungkin duitnya banyak, wajahnya pas-pasan ya. Wajahnya pas-pasan, gitu seperti itu. Jadi mulailah seperti itu. Jadi kalau diawali dengan agama, insya Allah ya orang yang beragama itu diberkahi oleh Allah Taala. Yang kedua, tadi ikhlas tadi, Ustaz. Oke. Ikhlas itu sederhana. Ikhlas itu justru ilmu yang paling mudah. Ikhlas itu apa? Yang pertama, orientasi kita itu hanya ingin dilihat oleh Allah. Kan nggak capek. Kalau saya misalkan ya datang ke rumah Mas Agung, kemudian ingin dilihat Mas Agung, bisa kecewa karena bisa jadi Mas Agung di rumah atau tidak, kan gitu. Sedangkan Allah terus-menerus menatap kita. Itu yang pertama. Jadi ilmu ikhlas itu ilmu yang paling mudah karena kita hanya ingin dilihat oleh satu pihak, yaitu Allah. Kalau kita ingin dilihat oleh manusia, manusia kadang terima kasih, kadang tidak. Yang kedua, kita bisa ikhlas itu kalau merasa dititipi, bukan milik kita gitu loh. Yang sering membuat kita nggak ikhlas itu seolah itu milik kita, kan gitu. Seperti infak. Infak itu duitnya Allah, dititipin ke kita, suruh ngasih lagi gitu loh. Ya, maka belajarlah perasaan itu semua dititipi. Bahkan diri kita ini ya, umurnya, nyawanya titipan Allah. Tangan itu titipan Allah. Kalau punya duit titipan Allah. Nah, itu yang harus latihan seperti itu. Tetapi tidak ada yang instan. Maka tidak ada doa yang paling makbul, Mas Agung dan Mbak yang bertanya. Kalau belum ikhlas, langsung latihan. Contohnya ya, mau infak.
nggak ikhlas, ya maka bacalah sebelum ikat tuh Bismillahirrahmanirrahim, tarik duitnya langsung Allahumma faksain. Jadi meskipun nggak ikhlas harus infak, karena sudah infak. Sholat sunnah, ya belum ikhlas, sholat sunnah. Nggak mungkin 2 rakaat itu nggak ikhlas semua, pasti ada ikhlasnya. Jadi kalau mau langsung ikhlas nanti dia entar kenapa kamu nggak sholat sunnah? Nanti nunggu ikhlas, tahu-tahu udah mati. Mending dipaksain, infak dipaksain, senyum dipaksain ya. Saya ini wajahnya ini wajah, mohon maaf, wajah garang gitu ya. Tapi latihan senyum lama-kelamaan bisa, apa kabar Mas? Gitu lama-kelamaan. Kalau enggak senyum, udah mungkin kayak tukang pukul ya. Padahal ya kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Baik Ustadz, matur nuwun, terima kasih. Ustadz, ternyata yang menjadi viewer kita kali ini bukan hanya para mbak-mbak, ada juga bapak-bapak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari seorang ayah, namanya Bapak Pilian. Selamat malam, perkenalkan nama saya Pilian, saya seorang ayah dengan 5 orang anak yang berbeda karakter dan kepribadian. Pertanyaan saya adalah Ustadz, pertama bagaimana cara menerapkan sifat teladan Nabi dalam kehidupan pernikahan agar sakinah, mawaddah warahmah. Yang kedua, bagaimana cara supaya menjadi ayah yang baik, yang mencintai Allah dan Nabi. Yang ketiga, bagaimana membentuk karakter positif agama kepada anak-anak ataupun pada orang yang lebih muda dari saya. Gitu Ustaz, silakan Ustaz. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi itu ya jujur. Maka kalau kita ingin menjadi suri teladan di rumah kita belajar jujur. Artinya apa? Minimal itu mirip antara yang kita omongin dengan yang kita perbuatan. Misalnya sederhana, ayo nak sholat, kita sudah siap sholat. Ayah itu paling nggak suka sama orang yang suka marah-marah. Kita jangan marah-marah. Jadi kita berusaha tadi. Ya minimal kalau belum bisa begitu jangan banyak ngomong. Kita sedikit ngomong ya seperti itu. Kemudian yang namanya ketenangan itu tidak bisa dibeli, Pak. Ketenangan itu diberikan oleh Allah. Dalam Quran disebutkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman. Jadi meskipun banyak duit, meskipun pangkatnya tinggi, kalau imannya tipis nggak bisa tenang. Maka tugas kita setiap hari itu ya seperti ini ada ngopi kan, ngopi apa ngopi itu singkatannya tadi? Ngobrol pintar, Ustaz. Nah, ngobrol pintar. Ngopi yang lain itu ngobrol perkara iman. Jadi kita sering mendengarkan kajian, ya karena apa? Iman itu pupuknya ilmu. Maka tiap hari kita harus menambah ilmu. Iman itu apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah diatur Allah gitu. Itu yang paling penting. Kita usaha kita belum tentu berhasil karena setiap usaha itu akhirnya izin Allah yang membuat berhasil atau tidak. Kita udah ngomongin anak kita nggak berubah, nggak usah khawatir. Karena nanti kalau Allah berkehendak, dalam sekejap bisa dirubah gitu loh. Kita itu seringkali seolah-olah kita itu ya seperti bikin Indomie gitu loh. Instan, nggak ada di muka bumi ini yang instan. Yang instan cuma 2. Ya, Indomie instan sama kopi instan. Bahkan kita mau bikin telur ceplok aja prosesnya 8 kali. Nyalain kompor, naruh wajan, naruh minyak, pecahin telur, ya kan? Dibalik, diangkat, itu 8. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang pertama, kalau ingin diberi ketenangan, banyak kita belajar ilmu agama agar hati kita disuburkan keimanan. Yang kedua, kalau ingin menjadi suri teladan sama anak-anak itu ya tadi. Ya, kalau kita ingin anak kita sholat, kita sholat. Kalau anak kita itu jujur, kita jujur. Kalau anak kita ingin rapi, maka kita rapi. Ya, kalau ngomong, tolong rapiin tempat tidur, sementara kita berantakan, ya itu tidak bisa. Ya. Yang ketiga apa tadi, Mas? Bagaimana bentuk karakter positif agama kepada anak-anak kita maupun pada orang yang lebih muda dari kita, Ustaz? Baik, ya. Islam itu mengajarkan pendidikan itu sebelum sampai 7 tahun sejatinya, tapi tidak ada kata terlambat. Ya. Ya, agama itu diawali dengan apa? Dengan uswatun hasanah. Ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu, ya agama itu tidak hanya diomongin. Ya. Ada kalimat bapak atau ayah yang punya ilmu, ilmunya seberapapun diamalkan. Maka ilmu yang diamalkan itu nanti akan nular kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita sibuk mengumpulkan ilmu tapi tidak diamalkan, itu tidak bisa ya karakter itu.
Makanya dalam ilmu SDM ada 3 istilah yang harus kita ingat ya. Pengetahuan, keterampilan, attitude, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai knowledge ya, skill dengan attitude. Maka yang pertama kita kumpulkan sedikit informasi berupa pengetahuan, yang kedua kita latih agar itu menjadi kebiasaan. Misalnya ya, kebiasaan tersenyum, manfaat senyum, kemudian kita latihan senyum. Lama-kelamaan kalau sudah dilatih itu menjadi attitude, menjadi akhlak. Nah, karakter itu kan bagian dari sesuatu yang sudah ada. Ya, tentunya tahapannya cari ilmunya, kita latih pelan-pelan sampai menjadi kebiasaan. Nah, nanti itu mudah-mudahan seperti itu. Yang sederhana seperti itu, Bapak, kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan ini sebenarnya saya kantongi sebelum acara ini. Jadi bahwa memaknai peringatan Maulid itu ada 3 makna. Yang pertama adalah makna ritual, Ustadz. Yang kedua makna secara moral, dan yang terakhir adalah makna secara sosial. Nah, apakah ketiga makna ini harus harus didapat secara berbarengan atau bisa satu persatu saja, Ustadz? Misalkan begini, Ustadz. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang apa sebenarnya yang kita makna apa yang bisa kita dapat, tetapi yang penting rasa sosialnya ada, memberikan sesuatu misalkan sodako atau makanan pada orang-orang yang ada di sekitar kita dalam memperingati Maulid Nabi. Nah, orang tidak akan belum berpikir bahwa ada makna yang pertama dan yang kedua, Ustaz. Apakah itu juga diterima amalan seperti itu, Ustaz? Baik ya. Yang pertama, kita kembali ke makna atau hakikat dari Maulid. Maulid itu mensyukuri nikmat terbesar lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian syukuran itu ada yang, kalau kata Mas Agung tadi, ritual itu kemudian berkumpul di sebuah majelis, kemudian membaca kitab Maulid ya, sholawatan, kemudian ada di masa sampai kepada Nabi Muhammad lahir atau datang ke Madinah itu, kemudian berdiri, maka ada sirafal, itu makna ritual kan gitu. Siap. Yang kedua, makna spiritual ya. Ya, betul, Ustaz. Ya. Jadi masing-masing punya cara untuk mengungkapkan tadi. Ya, idealnya ketiganya itu ada, ritualnya ada untuk sebagai recall ya. Contoh ya, kalau dalam kebiasaan kita kan ada upacara bendera ya. Upacara bendera itu kan ritual untuk ya mengenang para pahlawan, betapa susahnya kita merebut bendera dan seterusnya kan. Tapi nggak boleh berhenti di situ kan. Setelah itu seperti apa? Nah, kalau bisa ketiga-tiganya itu tahapannya dilalui. Ya ritualnya, moralnya, sosialnya. Kok ada orang yang saya fokus saja, pokoknya maulidnya kapan, butuh apa, saya kirim air aqua 1 truk. Tapi saya nggak bisa datang loh, saya banyak urusan. Bagus, berarti dia tetap punya kepedulian. Ada orang, saya nggak bisa datang, tapi saya berusaha mengikuti ajaran Nabi, di mana-mana saya tersenyum, sholat awal waktu. Tapi kalau untuk nyumbang, saya nggak ada duitnya, kalau datang ke acara, saya kena sip malam mulu. Ya bagus, ya. Atau yang paling tadi, ya belum bisa nyumbang, ya belum bisa memaknai, tapi dia semangat. Ya tetap bagus, karena itu kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya paripurnanya tentunya tiga-tiganya. Ya secara secara ritual, secara moral, dan secara sosial itu terwujud. Nah, itu lebih afdol. Tapi minimal ada satu di antaranya itu sudah ya cukup lah. Ya, ada yang baru bisa ritual, hanya membaca kitab Maulid, ya di situ ada sholawat, ya tentunya pasti ada berkahnya. Tapi tidak cukup sampai situ. Pemaknaannya yang lebih ya harus. Ya, jangan hanya semangatnya kalau baca Maulid atau muludan saja. Ada pengajian rutin nggak datang, kan suka ada itu kalau Maulid datang, kenapa? Ada berkatnya ya nggak? Kalau nggak ada berkatnya nggak datang, ya intinya berarti ada motif lain. Ya. Harusnya majelis-majelis lain yang tidak ada berkatnya, tidak ada ritual seperti itu, ya tetap datang. Justru yang penting itu majelis rutin kan gitu. Maulid setahun sekali, tapi ada pengajian mingguan, pengajian bulanan, itu lebih afdol. Lebih afdolnya karena di situ menggali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang penting lagi sebenarnya implementasi ya, bahwa kita mencintai Nabi itu menjadi orang yang paling peka terhadap lingkungan. Bahkan ada hadis yang kalau kita ingat itu kita terus-menerus malu. La imana, diulang 3 kali.
tidak beriman, atau bisa dimaknai tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, manakala dia kenyang, tetangganya lapar. Ya, naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau masih ada atau ya, terima kasih Ustadz. ya. Ini terkait tadi disampaikan Ustadz tentang uswatun hasanah. Ini sebenarnya juga ada pertanyaan dari Ibu Junaria di Wong Chuk Hang. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah? Yang pertama itu pertanyaannya Ustadz. Yang kedua adalah apakah semua yang dilakukan oleh Rasulullah kita juga harus melaksanakannya sebagai bukti cinta kepada Rasul. Dan yang terakhir, pertanyaan adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, apakah itu termasuk bid'ah dan apa hukumnya bagi umatnya, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik. Ya, ada sebuah wiridan yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang bisa menjadi benang merah pertanyaan Ibu ini. Namanya Sayyidul Istighfar ya. Yang belum hafal mudah-mudahan mau menghafal. Bunyinya begini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi mencintai Nabi Muhammad, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu mastata'tum, yang mampu kita lakukan. Sesuatu yang tidak kita mampu, maka tidak terbebani. Kira-kira begitu. Tapi kemampuan itu tidak boleh kemudian kita mampu, kemudian mengatakan tidak mampu. Jadi apakah semua yang dikerjakan itu wajib kita harus kerjakan? Yang mampu-mampu saja. Yang tidak mampu ya tidak. Ya sholat kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk berbaring. Kalau bisa ada duit zakat. Kalau nggak ada duit ya nggak zakat. Puasa kalau sehat, kalau sakit ya nggak puasa. Haji kalau mampu. Sunnah juga seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi yang yang mampu saja. Yang kedua, nah ini pembicaraan mengenai bid'ah itu perlu sebuah sesi khusus. Sederhananya begini, ya. Saya mengikuti para ulama, tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu menjadi bid'ah. Saya ulangi ya. Ya, kalau secara istilah bid'ah itu sesuatu yang baru, badi. Allah itu al-badi, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Maka bid'ah itu apapun yang tidak ada contohnya dari Nabi secara istilah ya badi. Tapi saya ngaji begini dengan Mas Agung ini Nabi nggak ngerjain loh, ya. Nabi itu kalau ngaji duduk di Madinah ya, di Masjid Nabawi, sahabat di depannya. Nah, kalau ngomong bid'ah ini bid'ah loh Mas Agung, karena apa? Nabi tidak pernah ngaji di Facebook, tidak pernah ngaji online. Ngajinya Nabi Muhammad ya ketemu sahabat di Masjid Nabawi atau di Arafah atau di Masjid Kuba secara istilah. Tapi ini sesuatu yang baru tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau saya memaknani mengikuti para ulama, bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat. Artinya itu kalau sesuatu itu dilarang ya oleh Nabi, ya itu bid'ah. Ya. Apa contoh bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi tapi ada? Waktu zaman Nabi Muhammad nggak ada mushaf Al-Quran. Al-Quran itu ditulis di mana? Di pelapah kurma, di pohon kurma. Waktu sahabat Abu Bakar belum ada mushaf Al-Quran. Masih tercecer-cecer di hafalan. Waktu Umar belum ada. Quran itu baru ada zamannya Utsman bin Affan. Termasuk sholat tarawih 23. Itu bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada, baru ada di zaman Sayyidina Umar. Dan seterusnya. Masjidil Haram, ya, di tingkat. Zaman Nabi nggak ada orang tawaf itu hanya di depan Ka'bah. Sekarang di lantai 2, lantai 3, bahkan sekarang ada pakai skuter. Ya, zaman Nabi pakai onta, ya, dan seterusnya. Jadi kami menghormati kalau ada ulama atau ustadz yang berpendapat semua yang tidak dikerjakan Nabi tidak boleh dikerjakan. Silahkan. Tapi ada ulama lain mengatakan tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kecuali bid'ah itu nambah-nambahin. Karena Mas Agung lagi cuti, sholat duhur tadinya 4 dibuat 8. Nah, saya lagi banyak waktu. Nah, itu bid'ah. Karena nambahin syariat. Tahiyat itu perintahnya pakai telunjuk. Tapi demi menghormati Allah, diganti sama jempol. Nah, ini bid'ah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Terima kasih.
suatu pencerahan bagi kita semua. Teman-teman PMI yang ada di Hong Kong dan Macau, sudah hampir 1 jam lebih kita mendengarkan pencerahan ilmu maupun hal-hal positif dari Ustadz. Ustadz, kalau kita lanjutkan terus ini nggak selesainya. Ya, bisa subuh ya. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain waktu, Ustadz. Ustadz, sebelum kita akhiri, Ustadz, mungkin ada kata penutup dan sekaligus penutup doa dari Ustadz buat kami semua yang ada di Hong Kong dan Macau dan seluruh umat Muslim yang mungkin saat ini juga merayakan Maulid Nabi. Silakan, Ustadz. Baik, ya. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengajak, mari kita amalkan apa yang diajarkan Nabi, yang itu membuat kita insya Allah selamat, semakin mencintai Nabi. Yang pertama, jangan tinggalkan doa selesai adzan. Nggak tahu bagaimana caranya, mungkin kalau teman-teman di PMI sini punya handphone yang kemudian ada jadwal adzan, ya, atau bagaimana caranya lah. Ya. Doa selesai adzan itu membuat kita diberi syafaat oleh Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang mendengarkan muadzin kemudian menirukan muadzin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai dengan selesai, karena nabinya halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Kalau bahasa milenial, orang yang membaca doa selesai adzan itu registrasi untuk dapat syafaat Nabi. Yang kedua, setiap hari wudu jangan tinggalkan doa selesai wudu. Selesai wudu, ngadep ke kiblat, angkat tangan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai dengan selesai. Karena orang yang selesai wudu mau membaca doa ini, maka dibukakan untuk kita pintu surga yang 8. Yang terakhir, berdoalah selesai sholat agar kita dibantu oleh Allah menjadi orang yang mudah berzikir, mudah bersyukur, dan ibadah kami semakin baik. Ya, nanti akan saya tulis di kolom komentar di Facebook-nya KJRI ya, di siaran langsung. Atau mungkin bagi yang akan bertanya silakan tulis. Nanti saya akan periksa, mudah-mudahan saya sempat akan saya jawab di situ. Jadi intinya tidak usah terlalu muluk-muluk kita ingin mengamalkan sesuatu yang berat untuk kita, mulailah dari yang ringan-ringan tadi. Selalu membaca doa selesai adzan, selalu membaca doa selesai wudu, dan setiap habis sholat minta 3 hal yang utama. Dimudahkan bisa berzikir, dimudahkan bisa bersyukur, dan ibadahnya semakin hari semakin baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang ada di Jakarta menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat kami yang ada di Hong Kong dan Macau ini, ya Allah, saksikanlah bahwa kami dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW, menyebut namamu, mengagungkan asmamu, taat kepada segala perintahmu, menjauhi laranganmu. Maka limpahkanlah rahmat seluas-luasnya untuk kami, ya Allah, sehingga ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau menguji kami dengan penyakit kecuali engkau sembuhkan. Ya Allah, jadikanlah perjalanan jauh saudara-saudara kami dalam menjemput rizki ini menjadi perjalanan yang engkau ridhoi, engkau berkahi, setiap tetesan keringatnya diberi pahala di sisimu, sehingga mendapat keberkahan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Peliharalah kami semua sebagaimana engkau memelihara orang-orang yang soleh, yang senantiasa mampu menjauhi yang engkau larang, dan mengerjakan yang engkau perintah. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ya berperilaku sebagai ahli surga sebelum masuk surga. Di surga tidak ada yang cemberut, maka kita akhiri taklim kita dengan senyum. Ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari saya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, matur sangat. Pemirsa sekalian, kami tidak berani menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Ustadz, karena takut nanti menjadi bid'ah yang baru. Jadi sekali lagi kami hanya berharap bahwa semua yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa menjadi bekal bagi kami, bisa menjadi penuntun bagi kami, agar kami di Hong Kong dan Macau ini tetap mencintai Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Ustadz, akhirnya kami mewakili seluruh
rekan-rekan di KJRI dan masyarakat Indonesia Hongkong, dan tak lupa juga kami sampaikan salam dari Pak Konjen Riki Sohendar buat Ustadz. Baik, teman-teman PMI yang ada di Hongkong dan Makau, sebelum saya akhiri, saya juga ingin menyampaikan kabar gembira bagi teman-teman yang selalu aktif dan selalu mengikuti channel Ngopi Instan ini. Untuk yang beruntung Ngopi Instan pada 2 minggu yang lalu adalah Ibu Nita Purnamasari. Sekali lagi, Ibu Nita Purnamasari. Dan yang kedua adalah Ibu Mudrika. Ibu Mudrika. Silahkan ibu-ibu yang namanya ada dalam live Facebook ini, silahkan menghubungi panitia. Semoga bermanfaat dan barakallah. Sekali lagi Ustadz, matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan dan kemudahan supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun, kami dengan ini mengundurkan diri. Sekali lagi, matur nuwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.